Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu dalam mata kuliah praktikum jaringan komputer pertemuan pertama ya. Nanti kita akan menyamakan persamaan persepsi dulu untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer karena di masa pandemi ini seperti apa. Perkenalkan dulu, nama saya Agunawan ya, untuk mengampu mata kuliah jaringan praktek jaringan komputer untuk kelas 5A ya. 3, Pak. Oh, 15 3A. Oke. Saya share dulu untuk pertemuan pertama. Untuk persamaan persepsi. Muncul belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Muncul ya. Iya, Pak. Muncul. Ini untuk persamaan persepsi untuk praktikum jaringan komputer. Kemarin waktu hari Kamis, jadi saya sampaikan juga kepada kalian biar tahu ya. Deskripsi mata kuliah ini untuk SKS-nya 4 SKS ya, sampai jam 11 seharusnya. Mata kuliah praktikum jaringan komputer merupakan mata kuliah praktikum yang bersifat tentang konfigurasi sebuah router agar dapat mengelola data baik secara lokal maupun secara wide network ya, lebih luas. Ini untuk referensinya. Terus lagi dari referensinya dari MTCNA sertifikat. Untuk bahan kajian, jaringan komputer dasar, topologi. Jadi sekarang itu pertemuan pertama jaringan komputer dasar, topologi, IP address, dan subnetting. Untuk pertemuan kedua, sistem pengkabelan dan konfigurasi jaringan LAN. Pertemuan ketiga, introduction mikrotik router OS. Keempat, firewall. Kelima, wireless. Keenam, reading. Ketujuh, routing. Kedelapan, tunnel. Kesembilan, QoS, quality of service. Ke-10, network management. Untuk bobot nilai praktikum jaringan komputer, kehadiran 20%, tugas 25%, UTS tidak ada, UAS berbentuk project ya, mengerjakan sebuah project biasanya per kelompok. Untuk rank nilai seperti biasa sama, 80 sampai 100 itu A, 70 sampai 79 itu B, 60 sampai 69 itu C, 31 sampai 59 itu D, 0 sampai 30 itu E. Jadi dosen pengajar input nilai total keseluruhan di akhir perkuliahan. Jadi untuk praktikum jaringan komputer tidak ketemu ada namanya UTS. Itu di UAS. Dia berbentuk project. Jenis assessment untuk keterampilannya yaitu tes kinerja atau praktek, yang terus lagi ada tugas atau portofolio. Nah, seperti ini. Kalau untuk praktek itu, Pak, di mana, Pak? Di rumah apa di Per kelompok di rumah kalian. Nanti ada ya. Karena videoin? ya karena kita masa pandemi ya, betul. Ya.
karena pandemi. Nah, contoh seperti ini, yang tadi pertemuan tadi ya untuk jaringan komputer, praktikum, pengkabelan itu crossover sama strike untuk yang pengkabelan pertemuan kedua. Yang ketiga, mengkoneksikan router dengan jaringan WAN, subnetting, upgrading OS, membuat akses login router, menentukan service router, melakukan backup ke baggage router, manajemen waktu, dan NTP. Keempat, firewall, principal, firewall filtering, connection tracking, basic address list, source NAT, destination NAT. Ini di sini berhubungan dengan mikrotik ya. Untuk pertemuan ketiga, keempat itu mikrotik. Yang kelima di sini untuk wireless ya. 802 11A ABGN konsep seperti apa? Setup wireless link, security dan encryption. Terus lagi wireless scan dan sniffer. Yang keenam bridging konsep. Yang ketujuh bridging operasi konsep. Pertemuannya jadi 2 pertemuan situ. Yang kedelapan UTS. Nah, selama UTS itu kalian tidak melakukan, berarti nanti mungkin ada tugas ya, tugas yang dikerjakan, yang nanti tugas itu diselesaikan di UAS sekalian, sekaligus di UAS. Lagi ada routing static, tunneling, ada PPOE, ada PPTP, ada LIF, ada L2TP. Terus lagi ada pertemuan 11, ada tunnel, overview, PPOE, ya sama yang atas, jadi 2 kali pertemuan. Yang ke-13, ke-12 routing pakai metode IGRP sama OSPF. Lagi ke-13 simple queuing ya, QUI. Biasanya untuk berhubungan dengan bandwidth ya. Bandwidth test monitoring. Ke-14 itu studi kasus proyek pembuatan jaringan dengan pembahasan materi yang telah dipelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11. Nah, itu berbentuk proyek. Yang kelima juga sama, menyelesaikan proyek. Nah, keenam itu UAS. UAS itu ya hasil karya proyeknya tersebut. Oke. Nah, biasa perkuliahan normal, ya, tapi bentuknya offline. Perkuliahan normal, ketemu tiap hari normal, tapi offline. Bentuknya offline seperti ini. Normal seperti offline. Tapi kalian harus mengerjakan proyek-proyek tersebut. Untuk lab jaringan ini di masa pandemi bisa kelompok ya, mandiri. Maksudnya diharapkan bisa mengerjakan mandiri. Tutorial bisa melihat di YouTube. Terus lagi bisa mencoba dengan virtual mesin, bisa menggunakan VMware. VMware ada. Nanti saya share untuk virtualnya. Karena untuk jaringan itu kan butuh visi segala macam ya. Untuk banyak OS, ada setting segala macam, itu butuh ada namanya virtual mesin. Jadi nanti saya share untuk VMware dan sejenisnya untuk virtual mesin. Ya, pengganti perangkat fisik. Nah, di sini untuk referensi video tambahan bisa di YouTube-nya official UPSI ya. Ini bisa dilihat seperti ini. Referensi tugas mahasiswa membuat proyek pengkabelan individu ataupun berkelompok. Tadi nanti sifatnya berkelompok ya, bukan individu. Tipe strike dan cross di pertemuan kedua. Nah, dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Nanti dilihat aja lah. Lagi, tugas membuat tutorial video dengan memilih salah satu materi pada pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan 6 dikumpulkan pada pertemuan 6 dikumpulkan. 7 yang dikumpulkan. Oke, seperti itu.
Itu persepsi dari kemarin untuk praktikum jaringan komputer. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oh, belum. Belum, Pak. Oke. Kita lihat dulu untuk di MyBase. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Udah, Pak, ada. MyBase ya? Iya, Pak, boleh. MyBase. Ya, Pak. Ini semua tetap ketika setiap perkuliahan, semua perkuliahan, mahasiswa harus mengakses ke e-learning-nya Universitas PSI untuk pengabsenan. Mau teori, mau praktek, itu diharapkan absen masuk dulu ya, absen kehadiran di MyBase. Iya, Pak, siap. Jadi untuk kehadiran berapa tadi? Berapa persen tadi kehadiran? 25. 25 ya. 25. Terus lagi tugas? Kehadiran 20, Pak. Tugas 25. Betul. Ya, project akhir 55. Ya, betul. Ya. Kehadiran 20, tugas 25, project di UAS nanti itu 55. 55. Nah, ini mata kuliah yang saya ampu untuk semester sekarang. Ada Pak, screen share-nya nggak kelihatan, Pak, itu, Pak. Hah? Nggak kelihatan? Screen share-nya ya. Enggak ya? Nah. Muncul? Ada, Pak, muncul. Nah, ini mata kuliah yang saya ampu untuk semester sekarang, sistem terdistribusi jaringan komputer, praktikum jaringan komputer. Hari Rabu ya, jam 8.20 sampai jam 11.40. Normalnya seperti itu. Tapi karena sekarang menggunakan Zoom, kemungkinan bisa tidak melewati sampai jam 11.40 ya. Ini sisanya saya upload di blog saya, tugas-tugas praktikum di blog, nanti saya share di grup WhatsApp. Untuk mahasiswa yang hadir ini bisa dilihat di web e-learning ini, kehadirannya semuanya ada. Ya, ini yang ada yang hadir, yang ada pun yang tidak hadir. Ini belum hadir. Mahasiswa yang tidak hadir baru 2 orang seperti ini. Pembahasan seperti ini ada. Jadi kita masuk ke materi. Untuk slide sudah punya modul? Sudah, Pak. Nah, bagus Udah, ya. Pak. Ini pertemuan pertama mengenai praktikum jaringan komputer. Di sini pengenalan dulu. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program-program,
Kemudian bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan komputer kita sharing perangkat. Jadi kalau misalkan sebuah kantor banyak PC, ternyata ngeprint butuh gitu ya, tiap PC itu ngeprintnya mau butuh, tidak harus menyediakan masing-masing printer, cukup printernya satu, printer itu di-share. Jadi semua komputer yang ada di ruangan tersebut bisa ngeprint. Cukup printernya satu, itu lewat jaringan. Ya. Untuk komunikasinya bisa lewat kabel ataupun lewat wireless. Jadi kalau sekarang lebih simpel pakai wireless ya, seperti itu. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Bagaimana kalau misalkan saya mau membangun sebuah jaringan pakai wireless tapi mau ngeprint, bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Jadi media itu, kabel itu hanya sebagai media kelihatan fisik gitu ya. Kalau tidak kelihatan non fisik bisa menggunakan wireless connect seperti itu. Ya, berarti di laptop ataupun di PC tersebut harus ada wirelessnya, Wi-Fi connect ke hotspot gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada access point sebagai sentralnya. Connect ke access point, connect semuanya ke situ, tinggal share. Di komputer mana yang ada printer, mudah nyambung. Ya, itu lebih simpel. Jadi kalau di sini bisa dilihat, ini ada komputer ya, nyambung semua, ada komputer lama ya. Kalau jaringan seperti ini adalah topologi bus, bentuknya adalah topologi bus kalau komputer seperti ini. Ya. Ini topologi bus untuk contoh di sini ini topologi bus. Kenapa? Karena di sini ada menggunakan BNC, kabelnya kabel koaksial. Ada di BNC, di sini ada terminator, di sini juga di ujung ada terminator. Di sini tidak ada konsentrator, tidak ada apa namanya, tidak ada perangkat yang lain di tengah-tengah, tidak ada. Ini hanya menghubungkan dengan T konektor. Di sini ada T konektor, di masing-masing PC ini juga ada T konektor, di sini juga ada T konektor. Di ujung di sini ada terminator penutup, di sini juga ada terminator sebagai penutup. Ini adalah bentuknya adalah topologi bus. Oke. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert dengan diberi nama Ethernet. Nah, di sini adalah Ethernet. Yang tadi nyambung-nyambung itu adalah yang Ethernet. Jadi dalam sini Ethernet card di sini nih ada Ethernet. Di PC juga ada laptop, lihat aja ada untuk lubang kayak modem atau angkat, nah itu Ethernet namanya. Ya, di sini ada. Yang lubangnya gitu. Ya, ada segi 4 ya, banyak Iya, pin-pin di dalamnya. Nah, itu adalah Ethernet card. Tapi kalau yang sekarang itu yang PC-nya atau laptopnya bentuknya slim, tipis, itu sudah tidak ada. Tidak ada, karena sudah zaman semakin canggih, jadi menggunakan hotspot. Tidak ada tambahan untuk Ethernet card kalau yang laptop sekarang. Tapi kalau yang dulu-dulu, makanya tebal, kenapa? Karena ada untuk port Ethernet card. Bagaimana kalau mau dipasang Ethernet card? Ya beli yang Ethernet itu USB. Jadi nyeloknya ke USB card. kabel disambung lagi berarti. Ada di toko, ada USB itu RJ45 disambung lagi. Ya cuman kelihatannya jadi di luar kelihatan amai-amaian gitu ya. Seperti itu. Jadi ada nyambungnya ke port USB kalau di laptop yang slim. Karena kan untuk RJ45 kan tebal, udah tinggian. Oke, lanjut. Ada komponen hardware-nya di sini ada personal komputer yang bentuknya PC, ada network interface card atau NIC, nah itu Ethernet, terus lagi ada kabel, terus lagi ada topologi jaringan. Jadi untuk membangun sebuah jaringan juga kita harus tahu dulu mau menggunakan topologinya seperti apa. Kalau yang saya tadi dijelaskan yang atas, gambar yang atas itu adalah topologinya topologi bus. Tapi kalau yang nanti ada topologi star, ada topologi ring, ada campuran segala macam nanti ada. Ya. Terus lagi untuk komponen software harus ada sistem operasi jaringan. Terus lagi ada network, adapter driver, dan protokol jaringan. Nah di sini
untuk komponen software. Jadi ada komponen hardware, ada PC, ada LAN card ya, Ethernet card, ada kabel dan topologi. Terus lagi ada topologi di sini berarti butuh ada namanya switch ya. Topologi jaring itu berarti butuh ada namanya perangkat media penghubung lain. Jadi kan kalau ada kabel berarti kabel itu nyoloknya kemana? Apakah langsung PC ke PC nyoloknya? Itu kalau dua bisa PC ke PC dua. Tapi kan kalau banyak bagaimana? Nah itu ada namanya konsentrator penghubung, yaitu ada switch ataupun hub. Komponen software-nya di sini ada sistem operasi, wajib ada. Sistem operasi kan banyak-banyak ya, ada Windows, ada Macintosh, ada Linux segala macam. Itu sistem operasi. Semuanya bisa terhubung. Bagaimana kalau Windows dengan Linux bisa nggak? Bisa. Karena di Linux juga ada protokolnya, terus lagi di Windows juga ada protokolnya. Jadi semua sistem operasi dengan protokol itu bisa saling terhubung. Terus lagi network adapter driver. Mereka bisa berkomunikasi nggak dengan beda-beda sistem operasi? Bisa. Karena network adapter itu di situ ada namanya driver. Ya, jadi driver juga penting. Jangan sampai ada device, ada apa namanya? Ada port Ethernet card di PC ataupun di laptop kita, tapi drivernya tidak ada, tidak terinstall, ya tidak berfungsi seperti itu. Kayak sound card lagi. Kalau laptop kan ada sound card untuk nyetel musik segala macam ya, tapi drivernya tidak diinstal, ya nggak bisa jalan seperti itu. Jadi butuh ada namanya driver. Agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang tata cara berkomunikasi. Tata cara atau aturan komunikasi ini yang disebut dengan protokol. Nah, protokol ada namanya TCP/IP, mungkin pernah dengar ya, TCP/IP itu adalah protokolnya. Kayak ini, kayak apa namanya, kalau hajatan butuhkan yang namanya protokol. Kalau ada ngumpul-ngumpul, kalau tanpa protokol kan bingung kalau nggak ada protokol ya untuk membuka acara segala macam biar bisa komunikasi seperti itu. Protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadinya komunikasi. Ditentukan berdasarkan jarak jangkauan dan kebutuhan peralatan yang digunakan seperti repeater, bridge, router, atau gateway. Dan di sini jaringan komputer lokal itu LAN, lagi ada jaringan komputer metropolitan MAN, biasanya antar kota, dengan komputer skala luas itu WAN, Wide Area Network. Terdapat dua tipe utama dalam jaringan, yaitu ada peer-to-peer atau workgroup. Peer-to-peer itu adalah masing-masing PC-nya terpisah. Ya. Tipe jaringan itu adalah peer-to-peer. Pada jaringan tipe ini, semua komputer berkedudukan sama, dapat perintah sebagai sebuah PC client. Di sini tidak ada namanya server. Jadi kalau misalkan kita membangun sebuah jaringan LAN, terus diinstal masing-masing, misalkan ada 5 PC, masing-masing PC itu ada sistem operasinya Windows XP ataupun Windows 7, nah itu adalah namanya peer-to-peer atau workgroup. Tidak ada namanya server. Semuanya klien. Bagaimana kalau ada printer yang di-sharing? Misalkan ada printer yang di-sharing di salah satu komputer. Itu ada namanya, tetap bentuknya adalah peer-to-peer, bukan jadi server, bukan. Tetap peer-to-peer. Nah, seperti ini. Yang kedua adalah client server atau domain. Pada jaringan tipe ini terdapat sebuah PC server yang berfungsi untuk mengatur dan membagikan informasi ke setiap PC klien yang terhubung dengannya. Server, klien menyediakan sarana untuk klien atau pemegang jasa untuk mengambil data, sharing perangkat keras, dan mengkomunikasi security pada suatu jaringan. Jadi dengan adanya client server, butuh ada namanya PC yang sistem operasinya khusus server. Misalkan ada Windows server, gitu kan? Jadi Windows juga ada produk Windows ya. Saya jangan produk. Produk Windows juga ada Windows untuk Office, untuk kantoran, ada Windows untuk si server. Nah, kalau yang client server butuh berarti ada PC client, misalkan ada Windows 7, ada Windows XP, ada Windows 10, itu sebagai client. Bagaimana kalau menjadikan client server? Nah, butuh satu PC yang menginstal sistem operasinya adalah
server, misalkan Windows 12 server seperti itu. Jadi ada ujung-ujungnya ada server seperti itu. Nah, dengan server itu untuk login, akun segala macam itu diatur dibuat di si server. Jadi semua connect ke server. Jadi kalau ada PC yang dinyalakan itu nanti harus login berdasarkan username dan password yang di-create di server. Itu adalah domain. Nih ada domain. Domain ya, client server atau domain. Butuh seperti itu. Sharing printer, itu di sharing printer misalkan di-share untuk siapa saja. Nah, itu bisa di server diatur seperti itu ya. Kalau misalkan nanti pembahasan ini tidak cukup nge-close, nanti saya share untuk materinya di blog saya. Ya, Pak. Terus lagi, topologi. Topologi adalah susunan geometrik beberapa komputer, terminal atau node, dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Penentuan topologi jaringan akan berpengaruh pada tipe peralatan atau equipment jaringan yang dibutuhkan, kemampuan peralatan atau equipment, pertumbuhan jaringan, penanganan manajemen jaringan. Jadi pertemuan sekarang maupun praktek kita bisa sharing, bertukar sharing ya. Jadi dengan jangan saya aja yang menyampaikan, kalian juga bisa menyampaikan seperti itu biar enak ya. Namanya juga praktek harus ada lawan ini untuk komunikasi. Nah di sini untuk topologi. Bentuk topologi dapat dilihat secara fisik yaitu dengan melihat bentuk pengkabelan yang digunakan maupun secara logika, yaitu dengan melihat bagaimana aliran dan melalui topologi jaringan tersebut. Contoh yang tadi pertama saya tampilkan yang pertama kali slide pertama itu adalah topologi bus. Itu bisa kelihatan. Walaupun di situ tidak ada keterangan topologi bus, tapi saya tidak tahu itu adalah topologinya topologi bus. Ini bus atau linear bus. Pada topologi bus, setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal yang disebut rang atau backbone atau segmen. Media koneksi yang digunakan adalah kabel coax atau RJ58 atau 10 base 2. Untuk mengefisiensikan penggunaan jaringan digunakan metode CSMA atau CDD, Carrier Sense atau Multiple Access Collision Detected, yang dapat mengurangi terjadinya massa tenggang saluran kosong dengan mendeteksi tabrakan informasi. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah topologi bus yang tadi. Jadi untuk skemanya seperti ini. Ini PC ya semua. Ini PC seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Skemanya seperti ini PC. Nah di sini ada namanya BNC. Ada BNC, di sini ada BNC juga, lengkapnya 10 base 2 itu. Ini juga sama. Nah, di sini ada namanya terminator di ujung, penutup. Ini juga sama ada namanya terminator. Penutup. Nah, ini adalah kabel backbone yang tengah-tengah. Ya, untuk skema seperti ini. Tapi secara real di sini ada namanya T konektor di sini nih. Ini T konektor, di sini T konektor, jadi menghubungkan antara satu PC dengan PC yang lain. Di sini T konektor. Ini lebih simpel. Kalau dulu-dulu di pabrik-pabrik masih kebanyakan menggunakan topologi bus seperti ini. Ya, karena kabel coax kan bandel. Kalau di pabrik-pabrik kan biasanya kotor segala macam, nah itu tahan banting. Tapi kelebihannya memang kelebihannya gampang. Instalasi gampang, tinggal tarik kabel, konektor colok. Kabelnya cuma 2, ada kabel serabut sama tunggal, ada 2 ya, ada serabut sama tunggal. Kayak ini aja kabel antena TV yang kabel coax seperti itu hitam, seperti itu. Tinggal dipasang di sini konektor masuk. Tapi kekurangannya ketika salah satu putus, semuanya ikut ngedrop semua. Itu kelemahannya. Cuman kalau keuntungannya ya kabel lebih murah, lebih irit, karena satu tarikan sudah sampai gitu. Ya. Ya. Terus lagi lebih murah, instalasi lebih gampang, cuman menyelusuri DON-nya itu mesti satu-satu. Misalkan gini, putus ada di sini, Berarti node ini, terminal ini harus ditutup dulu di sisi ini. Nyambung nggak? Visi satu, visi sini, sama yang kedua ini nyambung nggak? Ditesnya satu-satu.
Ya, kalau yang topologi bus. Jadi satu-satu ditutup pakai terminal, tutup seperti itu. Terus lagi ada topologi star yang banyak digunakan topologi star seperti ini. Pada topologi star, setiap komputer dikonsentrasikan pada sebuah komponen disebut dengan hub atau multipoint repeater, konsentrator, sehingga membentuk seperti bintang. Media kondisi yang digunakan adalah kabel UTP atau 10 per 100 atau per 1000 base T. Jadi ada namanya Ethernet card, pas Ethernet card ada gigabit ya. Kan seperti itu. Kalau LAN kan ada 10, ada Ethernet card, ada pas Ethernet card, pas itu biasanya 100, tapi kalau Ethernet card itu 10, tapi kalau pas Ethernet card itu ada 100, jadi 10 bisa, 100 bisa. Tapi kalau udah gigabit Ethernet card berarti itu 1 giga. Nah, kalau sekarang kan berarti kalau mau cepat kan 1 giga ya, nyari Ethernet yang gigabit seperti itu. Ini. Jadi di sini butuh ada namanya konsentrator di tengah-tengah nih. Di sini butuh ada namanya konsentrator tengah-tengah sebagai media penghubung antar semua komputer. Jadi ada kabel UTP di sini, ada kabel UTP, ini kabel UTP semua. Nah, di ujung-ujung ini, di ujung-ujung kabel butuh namanya RJ45 untuk nyolok. Nyolok kemana? Ke PC. Ujung satu lagi dipasang nggak? Dipasang. Nyolok kemana? Ke switch ataupun hub. Di sini nih. Nyolok sini. Semua Mas. Untuk kelebihan dan keuntungan. Untuk kelebihannya, kecepatan lebih cepat, karena di sini menggunakan bisa tergantung Ethernet card ya, bisa ada 100, bisa sampai gigabit. Terus lagi untuk biaya lebih mahal, karena satu PC satu tarikan. Ya. Kalau di kantor misalkan kalau jaraknya dekat enak, tapi kalau sudah atas lantai kan berarti narik kabel. Konsentratornya konsentrator taruhnya di mana nih? Berarti cari yang switch ini taruh yang di strategis. Strategis biar nanti bisa terjangkau dari masing-masing PC. Terus kalau misalkan salah satu bermasalah, ketahuan ada lampu indikator di sini di switch. Kalau mati berarti off. PC itu yang bermasalah, tidak mengganggu yang lain, ya. Seperti itu. Jadi kalau yang topologi star, ketika salah satu bermasalah tidak mengganggu yang lain. Karena ada konsentrator di sini kelihatan. Jadi nyambungnya cuma ke sini kelihatan aja. Ya. Cuman biaya lebih mahal karena satu PC satu tarikan kabel. Satu PC satu tarikan kabel. Belum lagi nanti kabelnya kalau masangnya rapi, kalau tidak rapi kan kurang enak juga di estetika ininya. Terus lagi untuk topologi ring di sini, pada topologi ring setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal sehingga membentuk lingkaran tanpa memiliki ujung kabel. Topologi ini mirip seperti topologi bus dan setiap komputer akan mempengaruhi sinyal data. Media kondisi yang digunakan adalah kabel UTP, R3 atau token ring. Nah, di sini tidak ini ya, bentuknya lingkaran seperti ini. Jadi masing-masing PC, ini skemanya seperti ini bentuknya. Masing-masing PC itu nyambung, connect, estafet, PC 1 ke PC 2, PC 3 ke PC 4, dan seterusnya. Kayak topologi bus lagi. Ya, kayak topologi bus, tapi menggunakan kabel UTP. Kalau yang di atas tadi topologi topologi bus menggunakan kabel coax. Kalau ini menggunakan kabelnya kabel UTP. K3. Nah, selanjutnya adalah IP address. Ini penting untuk IP address. Untuk IP address,